Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Jadi, ya. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang beriman kepada hari akhir. Sekarang, apa itu tata krama, sopan santun, dan rasa malu? Mari kita pelajari pada pagi hari ini. Jangan lupa ya disiapkan untuk catatannya. Tata krama. Tata krama itu bisa diartikan sebagai adat ataupun etika ataupun suatu kebiasaan yang baik. Mengapa? Karena yang dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan atau dalam interaksinya secara keseharian seperti itu. Nah, seorang disebut bertata krama apabila etika atau kebiasaan baiknya itu dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud bahwasanya itu Rasul mencontohkan kepada kita atau kepada umatnya untuk senantiasa bertata krama dalam berbagai situasi atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang mana hadisnya seperti ini anak-anak. Siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan lagi dari golongan kami. Seperti itu. Maka kita harus menyayangi yang kecil, kemudian hormat kepada orang yang lebih dewasa, orang yang lebih besar. Seperti itu. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Nah, kalian sebagai seorang pelajar itu hendaknya mempunyai tata krama yang baik dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Baik saat kalian itu berada di rumah kepada orang tua, ataupun kepada guru ketika ada di sekolah, dan kepada teman kalian masing-masing. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang yaitu contoh tata krama yang sebaiknya dilakukan oleh seorang remaja muslim. Antara lain seperti ini. Nah, ada empat. Ada empat. Yang pertama ialah tata krama dalam pergaulan. Di mana kalian dalam bergaul dengan teman-teman sebaya kalian haruslah eh, dengan sewajarnya, gitu. Jangan sampai berlebihan. Kemudian tata krama dalam berpakaian. Islam mengajarkan bahwa hakikatnya kita berpakaian itu adalah untuk menutup aurat, gitu. Cukup. Tidak usah terlalu nyentrik, tidak usah serba kekurangan bahan gitu kan, apalagi yang perempuan. Itu kalian cukup tutup aurat aja, tapi dengan baik dan benar. Kemudian tata krama dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita harus bertata krama gitu kan. Jangan sampai lagi jalan kaki, bukannya melihat ke depan gitu kan, ini malah fokus ke gawai. Itu tidak sopan seperti itu. Kemudian ketika mengendarai motor itu ada tata kramanya gitu kan, dalam artian kita harus pakai pakaian yang safety. Kita harus pakai helm, sudah punya SIM juga, jangan merokok sambil mengendarai motor, tidak boleh. Kemudian tata krama dalam bertamu dan menerima tamu. Dalam bertamu kita harus memposisikan diri kita sebaik mungkin. Iya, Rasul pun menyebutkan bahwa ketika kita bertamu atau bepergian keluar, kalau lebih dari 3 hari itu tidak boleh seperti itu. Dan dalam menerima tamu, ketika misalkan kalian ada tamu nih, kedatangan tamu, kalian harus jamu dengan sebaik-baiknya. Kalian suguhkan hidangan yang terbaik yang kalian punya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah manfaat tata krama. Nah, adapun manfaat dari tata krama ini ialah menjadikan pribadi seorang muslim yang disegani, kemudian dihormati dan disenangi oleh banyak orang lain.
kemudian dimudahkan hubungan baik dengan orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Seperti itu. Ya, itu dari tata krama. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke sopan santun. Apa itu sopan santun? Nah, sekarang dari pengertiannya itu sopan santun itu adalah patuh pada aturan, hormat, serta beradab. Hormat kepada orang yang lebih dewasa, sayang kepada orang yang lebih kecil. Nah, dalam artian santun itu adalah suatu yang baik, ya, dan halus, budi, bahasa, serta tingkah laku. Kemudian jadi dapat diartikan bahwa sopan santun adalah sikap yang menghormati orang lain dalam bergaul, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptai sikap yang sopan santun sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa sesungguhnya dalam diri kalian, dalam diri kamu itu ada dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan sifat malu. Makanya ketika misalkan ketika dengan guru itu harus sopan santun, ketika dengan orang tua jangan membentak, gitu kan. Nah, selanjutnya adalah manfaat oh ya, pembiasaan ya. Berikut merupakan penerapan pembiasaan sopan santun dalam kehidupan sopan santun kepada yang lebih tua. Ketika di rumah orang tua kalian, jangan kalian berkata, berbicaralah dengan baik, dengan halus, dengan lembut kepada orang yang lebih tua, dan sopan santun kepada teman sebaya. Kalian hargai teman-teman kalian. Jangan sampai kalian mengolok-olok ataupun membuli kekurangan teman-teman kalian. Seperti itu. Kemudian sopan santun kepada yang lebih muda, terkhusus kepada adik-adik kelas kalian. Coba sayangi mereka yang tidak tahu pelajaran diajarkan, jangan malah diadu domba, jangan malah sampai ada yang dipalaki, yang itu tidak boleh, ya. Dan selanjutnya adalah manfaat dari sopan santun itu dapat menjadikan kita sebagai umat yang dicintai oleh Allah, sebagaimana tadi di hadis gitu ya, bahwa Allah itu menyukai dua hal, santun dan rasa malu dari seorang, ya, menjadikan umat yang mencontoh perilaku Rasulullah, bahwa Rasul itu Masya Allah sangat sopan santun, kemudian menjadikan pribadi yang mudah diterima dalam pergaulan. Karena kita baik, karena kita bersifat sopan dan santun, maka orang-orang akan lebih gampang. Nah, selanjutnya adalah rasa malu. Apa itu malu? Ya, manfaatnya seperti apa? Penerapannya seperti apa? Ya, mari kita bahas. Rasa malu dalam ajaran Islam. Mengapa kita harus punya rasa malu ya dalam ajaran Islam itu sendiri? Nah, pertama, karena menahan diri. Menurut Islam itu rasa malu itu adalah menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak baik. Ketika kalian bermaksiat, melakukan perbuatan yang kotor, melakukan perbuatan yang cela, dan dari perbuatan yang hina. Jadi kalian harus malu untuk melakukan hal-hal yang negatif tersebut, ya, karena itu dilarang oleh agama kita. Malu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah malu dalam Islam itu ada tiga. Yang pertama, malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, dan malu kepada sesama manusia. Nah, atas apa manfaat membiasakan diri untuk memelihara
Rasa malu apa? Manfaatnya apa? Nah, ini malu itu merupakan bagian dari sikap terpuji, ya, ataupun sunnah daripada Rasul dan Nabi. Ya, sifat malu mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan. Dengan kita menerapkan rasa malu dalam kehidupan sehari-hari, dalam artian malu untuk mengerjakan hal-hal yang negatif, itu akan menuntut kita kepada kehidupan yang lebih baik. Ya, kita tidak ada lagi rasa dengki, rasa hasut, kita akan selalu bersyukur dan sebagainya. Seperti itu. Nah, oke, untuk terakhir mungkin adapun keterkaitan dari yang tadi, dari tiga hal yang tadi, tata sopan santun dan rasa malu, yang paling dasar itu dari tata krama pada akhirnya. Akan ketika kalian sudah bertata krama dengan baik dan benar, maka akan timbul eh, sikap, ya, maka akan timbul sikap, kalian akan lebih sopan santun kepada di sekitar kalian. Kemudian kalian pun akan mempunyai rasa malu untuk melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan, atau dalam artian hal-hal negatif, ya. Maka dari itu Bapak minta semoga kedepannya kita dijadikan pribadi-pribadi yang lebih baik, ya. Bapak lihat nanti perkembangannya di keseharian kalian di sekolah, ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami, kemudian kalian realisasikan dalam kehidupan kalian masing-masing, entah itu di sekolah, di rumah, dan di alam pergaulan kalian, ya. Mungkin seperti itu untuk pembelajaran kali ini. Selanjutnya insya Allah kita akan ketemu di pertemuan minggu depan, ya. Siapkan belajar untuk UASnya, jangan lupa dibuka, dibaca bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.